Salsa, oke hadir ya. Oke. Baik, kita mulai. Materi kali ini adalah rangkaian RL dan RC tanpa sumber ya. Saya share screen dulu. Rangkaian RL itu adalah resistor dan induktor ya. Jadi di dalam rangkaian ini adalah ada dua komponen, resistor dan induktor. Kalau RC berarti resistor dan kapasitor. Nah ini nanti dipisah dulu antara RL dan RC. Dan tanpa sumber ya, tidak diberikan sumber tegangan maupun sumber arus. Ya. Kita analisis rangkaiannya. Respon pada rangkaian tanpa sumber ini bisa dinamakan dengan istilah pertama ada respon alami ya, kemudian respon transien ya bersifat sementara, atau respon bebas tanpa sumber, atau respon komplementer yaitu persamaan diferensial homogen. Biasanya digunakan untuk apa rangkaian RL dan RC? Yang pertama untuk kopling. Kopling itu penggandeng ya, penguat elektronis. Jadi penggandeng di rangkaian penguat. Kedua adalah rangkaian kompensasi kontrol otomatis. Jadi ada rangkaian kompensasi pada rangkaian kontrol otomatis ya. Dipakai rangkaian RL dan RC tanpa sumber. Kemudian juga untuk penyama saluran komunikasi ya. Ini beberapa kegunaan atau fungsi dari RL dan RC tanpa sumber. Kita masuk ke rangkaian RL dulu ya, tanpa sumber ya. Kita analisis rangkaian ini. Di sini ada sebuah resistansi dan induktansi atau induktor dan resistor ya. Ada arus yang mengalir melalui loop tertutup ini. Ini loopnya tertutup. Arus mengalir ya, dari kiri ke kanan ya. Sehingga untuk polaritas tegangannya Anda bisa lihat di sini jatuh tegangan VL ya, dengan polaritas positif di atas, negatif di bawah. Ini ada VR dengan positif di bawah, negatif di atas ya. Seperti itu. Dan arus yang mengalir di sini adalah arus yang berubah terhadap waktu atau IT ya. IT itu arus, bukan arus konstan, ya arus yang berubah terhadap waktu. Karena apa? Karena di sini energi yang tersimpan pada induktor itu akan dibuang dalam bentuk energi panas di resistor ya. Seperti itu. Sehingga arus tentunya di sini arus akan semakin mengecil ya, akan berubah terhadap waktu. Dalam analisa rangkaian ini ditentukan syarat awal bahwa arus pada T sama dengan 0 itu adalah I0 ya, I0 besar. Jadi arus pada saat T sama dengan 0 detik ya, atau pada saat itu ya, itu adalah I0 ya, I besar 0 ini, notasinya adalah I0. Arus pada saat T sama dengan 0. Nanti pada saat T sama dengan lebih dari 0, ini arusnya akan semakin kecil ya, sampai energinya dibuang semua di induktor. Sekarang kita lihat dari rangkaian tersebut kita peroleh persamaan tegangan, jumlah tegangan. Ini hukum Kirchhoff keberapa ya? Jadi jumlah tegangan pada suatu loop tertutup itu sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff berapa? Yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Hukum Kirchhoff 1 atau 2? 2. Kedua, ya? Pak. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini. Ini kan tegangan VL dan VR ya. Jadi jumlah seluruh tegangan itu sama dengan 0. Jadi jumlahkan dengan arah arus searah jarum jam ya. Jadi ini plus, ini juga plus ya. Jadi plus VL tambah plus VR sama dengan 0. Nah ini ya. Plus VT, VR plus VL sama dengan 0 ya. VR sendiri itu adalah rumusnya adalah I kali R ya. I-nya adalah arus terhadap waktu tadi. Sedangkan VL sesuai dengan pembahasan sebelumnya di slide sebelumnya itu adalah tegangan pada induktor, yaitu mana rumusnya adalah LDI per dt ya, sama dengan 0. Kemudian kita kondisikan supaya DI per dt ini nilainya 1 ya, sehingga dibagi L.
Ini bagi L, ini bagi L, ini bagi L semua ya. Sehingga di sisi ini DI per dt ini tinggal hanya satu DI per dt L-nya, karena L bagi L kan LA1 ya. Sehingga di sini DI per dt plus R kali I per L. Jadi sini ada R per L kali I sama dengan 0. Kan 0 bagi L kan sama dengan 0. Ini persamaan baru yang nanti akan kita analisis sehingga kita bisa mendapatkan nilai arus IT-nya. Ya, arus IT-nya berapa sih? Ya, kita cari di sini arus IT-nya berapa. Kemudian dari persamaan ini kita geser dulu ke ruas kanan ini ya. R per L kali I ya, digeser sehingga jadi minus ya. Minus, kemudian I-nya kita geser ke sebelah suku kiri, sebelah kiri ya. Ke suku kiri menjadi penyebut seperti itu. Jadi di sini kita punya sebelah suku kiri punya seper I DI ya, atau DI per I sama dengan min R per L dt seperti itu. Karena arus sama dengan I0 pada saat T sama dengan 0 dan IT sama dengan pada waktu T ya, maka kita boleh menyamakan kedua integral tertentu yang didapat dengan mengintegrasikan setiap arusnya. Jadi kita melakukan integral pada dua sisi ya. Di sini kita integral dari I0 ya, atau T0 sama dengan IT ya, atau pada arus awal sampai arus ke T ya, atau I0 sampai ke IT. Di sini karena ini adalah waktu ya, DT, maka ini dari waktu ke 0 sampai waktu ke T. Diintegralkan ya. Dari penurunan rumus ini Anda bisa mendapatkan rumus arus yang mengalir pada loop tadi ya, pada induktor terhadap waktu ya. IT sama dengan I0 kali E pangkat min R kali T per L. Ya. Ini rumus bakunya ya. Jadi rumus arus pada yang mengalir di induktor ini ya, pada rangkaian RL di induktor ini adalah IT sama dengan I0 kali E pangkat min R kali T per L ya, gitu. Ini rumus yang nanti akan kita pakai ini. Anda harus hafalkan ini rumus ini. Ada cara lain ya, yang tentunya Anda bisa bacalah ya, yang akan kita pakai sebenarnya cara ininya, rumus ininya. Tapi kalau Anda mau mempelajari cara lain ya, selain cara yang pertama ya, dengan integral tak tentu ya, nah, seperti ini. Hasilnya sama ya, IT sama dengan I0 kali E pangkat min RT per L. Demikian juga cara yang ketiga pakai eksponensial juga sama ya, eksponensial di sini. IT sama dengan A kali S E pangkat S1T. Hasilnya ini sama juga ya. IT sama dengan I0 kali E pangkat min RT per L. Jadi intinya adalah sebenarnya kita mau mencari nilai arus terhadap waktu ya. Arus induktor yang berubah terhadap waktu ini. Mau pakai cara 1, 2, 3, hasilnya sama ya. Anda hafalkan yang ini. Adapun cara-caranya Anda bisa boleh mempelajari, silakan untuk memperkaya pengetahuan Anda sehingga untuk memperluas ini ya, analisis rangkaian. Oke, yang Anda hafalkan ini ya, IT sama dengan I0 kali E pangkat min RT per L ya. Kemudian daya yang hilang ya. Daya yang hilang pada induktor ini adalah daya yang hilang. Oke, daya yang hilang pada restansi ya, Ya daya yang hilang pada restansi karena energi dari induktor kan nanti akan dibuang di restansi dalam bentuk panas ya. Itu adalah I kuadrat R atau I-nya kita masukkan ya I0 kali E pangkat min RT per L ya, maka kalau dikuadratkan menjadi I0 kuadrat kali R kali E pangkat min 2 RT per L. Sedangkan energinya yang dibuang menjadi panas di dalam tahanan ini adalah setengah LI0 kuadrat. Setengah kali L kali I0 kuadrat ya. Ini hasil yang diharapkan karena apa? Ini dijelaskan bahwa energi yang total tersimpan pada induktor di tahap awal ini adalah sebesar setengah LI0
nol kuadrat. Sehingga tidak ada energi yang tersimpan lagi di dalam induktor untuk waktu-waktu berikutnya ya. Seperti itu. Jadi induktor tidak mungkin menyimpan energi selama-lamanya. Jadi dia pasti akan membuang energi terus-menerus sehingga energinya habis ya. Besarnya energi yang terbuang ini adalah ini setengah L kali I 0 kuadrat ya, energinya. Contohnya langsung ya. Rangkaian RL dulu ya, rangkaian RL. Perhatikan rangkaian di bawah ini ya. Pada kondisi awal dia rangkaiannya sakalnya tertutup ya. Tertutup. Kemudian pada saat T sama dengan 0 saklarnya dibuka ya, di open. Seperti itu. Hitunglah arus yang melewati induktor. Arus pada saat T sama dengan 0 ya, tentunya I0 itu arus yang terjadi pada saat T sama dengan 0 dan nilai V pada resistor pada saat saklar terbuka. Jadi awalnya saklar tertutup ya. Sehingga loop sebelah kanan ini akan terhubung dengan sumber tegangan. Yang mana ketika ada sumber tegangan di sini ada arus yang mengalir, di sini juga ada arus yang mengalir dan ini ada energi yang tersimpan di induktor. Kemudian saat T sama dengan 0 ini sakalnya dibuka sehingga di sini rangkaian sebelah kanan ini menjadi loop tanpa sumber ya, atau rangkaian tanpa sumber karena sumbernya sudah dicabut ya, tidak ada aliran arus dari sumber tegangan seperti itu. Ini. Jadi kita mencari I0 sama V-nya ya, kita analisis satu-satu ya. Pada saat saklar masih ditutup ya, pada saat T sama dengan minta hingga atau sebelum T sama dengan 0 ya intinya. Maka rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Karena di sini tadi saklar ya, saklarnya ditutup, di sini saklar ditutup menjadi seperti ini. Anda perlu ingat bahwa sifat induktor pada saat dijatuh tegangan DC ya, maka induktor itu sifatnya apa? Ada yang ingat sifat induktor ketika dijatuh dengan tegangan DC? DC ya? Ada yang ingat nggak? Apa? Dia closed circuit apa open circuit? Sifat induktor. Ada yang tahu? Sifat induktor pada saat dijatuh tegangan DC. Oke. Sifatnya apa? Sifatnya closed circuit. Ya. Closed circuit. Jadi ketika dia saklarnya tertutup, maka rangkaian di sebelah kanan ini terhubung dengan sumber tegangan DC, maka induktor ini dianggap sebagai closed circuit, jadi hubung singkat. Ya. Sehingga rangkaiannya itu seperti ini ya, rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini 20, ya, ini 10 ya, ini 10, ini 20 ya. Ini harusnya ada resistor, ini cuma saya ambil konsepnya saja di internet. Sehingga kita bisa mendapatkan arus I kan, arus I yang mengalir di sini, arus I yang mengalir di sini ya, di induktor. Itu adalah arus pada saat T sama dengan 0 ya. Pada saat T sama dengan 0 dibuka, maka arus yang tertinggal ya ini arus yang T sama dengan pada saat itu juga saat saklar dibuka. Berarti arus yang mengalir pada saat itu berapa? Nanti lama-lama dia arusnya semakin kecil, menurun dan habis seperti itu. Sehingga di sini kalau konsepnya seperti ini, maka Anda perhatikan di sini rumus pembagi arus ya. Karena yang kita cari kan I2 ya, atau ini ya, I yang mengalir pada induktor. Nah, kita pakai rumus ini. I2 sama dengan I yang mengalir pada R2 sama dengan R1 per jumlah total dari R di sini dikalikan dengan I totalnya. Ya, ini sama ya. I yang mengalir pada induktor itu sama dengan R1 20 ya, ini 20 dibagi 20 tambah 10 nih ya. Ini kan sudah menjadi seperti ini ya rangkaiannya. Dikalikan dengan apa? Arus totalnya. Arus totalnya berapa? Arus total Anda tahu arus total ini?
rumusnya arus itu apa? Ada yang tahu? I sama dengan? Ada yang tahu? V per R, Pak. V per R. V-nya berapa? V-nya 24 volt. Ya, V-nya ini 24 volt. R-nya berapa? R-nya adalah, ini karena I total, berarti R-nya adalah R ekuivalen dari semua R di sini ya. Kan gini, kita di sini di sebelah kanan ini memiliki R paralel ya, seperti ini paralel. Sehingga diparalelkan nih, ya, diparalelkan. Kemudian diparalelkan ditambah dengan ini 20 ya. Di sini makanya 24 dibagi jumlah R-nya berarti 20 ditambah ini paralel antara 10 dan 20 ya. Ini adalah arus totalnya namanya. Ini arus total nih sebenarnya. Kalau ini adalah perbandingan antara R1 dan R2 di sini ya. Ini 10 dan 20. Kita dapatkan arus yang mengalir di sini ya pada induktor adalah sebesar 0,6 ampere atau 600 miliampere ya. Seperti itu. Sehingga ini I nolnya ya, itu I sama dengan 0 ya, I sama dengan 0 ya ini. Sehingga I nolnya ini, I nol besar ini adalah 0,6 atau 600 miliampere. Kemudian berapa tegangan di VL-nya nih atau di VR-nya di sini pada saat T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0 dia dilepas ya, di open saklarnya sehingga kita hanya melihat rangkaian pada sisi ini aja. Ya, kita lihat. Nah, ini rangkaiannya menjadi seperti ini. Dimana di sini ada arus I0 tadi ya, ada energi yang tersimpan di sini. Nanti lama-lama dia arusnya akan mengalir terus habis terbuang. Oke. Sehingga VR di sini itu adalah tegangan dijatuh pada R sama dengan I kali R. Jadi arus yang mengalir pada loop ini dikalikan dengan R-nya restansi 20. I-nya berapa? 0,6. Ya, di sini 0,6. Kenapa di sini ada min? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang min. Kenapa di sini disebut min? Ayo, siapa yang tahu? Saya tunjuk ya. Sebentar. Saya tunjuk siapa nih yang belum ya. Jauza, ada Jauza? Mbak Jauza? Kenapa arusnya jadi min di situ? Minus 0,6. Kenapa? Karena tadi di awal kan 0,6 ampere. Halo? Mbak Jauza? Tes. Mbak Jauza masih di depan laptop enggak nih? Hadir, Pak. Ya, bisa nggak? Kenapa itu jadi minus? Pas? Nggak bisa? Pas, Pak. Oke, coba Mas Bagus Satria. Kenapa jadi minus itu? Arusnya? Menurut saya kenapa minus karena arusnya itu kan bergerak ke arah kutub negatif gitu Pak. Jadi untuk voltnya itu nanti jadi minus gitu. Gimana ya? Karena loopnya itu terkena ke kutub negatif terlebih dahulu gitu Pak. Ya, jadi gini, dalam rangkaian itu untuk menunjukkan tegangan, itu tentunya Anda harus melihat polaritas plus dan negatifnya ya. Kemudian untuk melihat arus, Anda harus melihat arah arusnya. Anda perhatikan di sini. Arah arus dari yang ada di gambar ini itu kan ke kanan ya. Dari atas berarti atas ke bawah. Nah, di sini secara aturan ketika arus masuk ke suatu komponen berarti polaritas positif itu di bawah dan negatif di atas.
Artinya pertanyaan V yang ada di resistor ini, jatuh tegangan yang ada di resistor itu adalah bersifat apa? Nanti ketemunya negatif ya. Karena polaritasnya berlawanan dengan arah arus. Yang benar kalau positif ya, ini nggak salah, ya. Ini nggak salah, benar kalau penulisan seperti ini V sama dengan V pada R20 ini adalah positifnya di atas, negatifnya di bawah, nanti hasilnya negatif. Tapi kalau misalkan saya ubah berapa tegangan jatuh pada R20 dengan polaritas positif di bawah, negatif di atas. Maka V-nya jadi positif ya. Seperti itu. Dan demikian juga kalau misalnya arah arus ini ya, itu diputar ke sini. Ya, diputar ke sini. Seperti itu. akan berubah ya, akan berubah. Artinya di sini karena nilainya, karena dia akan arah arus dan polaritas tegangan yang ditanyakan itu berlawanan ya, berlawanan, sehingga tegangannya pasti negatif ya, tegangannya. Ini harusnya kalau misalkan arusnya kanan ke kiri, ke bawah, ke sini, berarti di sini positif, ini negatif. Kira-kira itu. Itu tegangan pada R ya, pada saat tanpa sumbernya, sumbernya dicabut. Oke, sekarang yang kedua ya, sama ya rangkaiannya ya. Cuma di sini apa ya? Saklar dibuka pada saat T sama dengan 0. Jadi pada saat sebelum T sama dengan 0 ya, itu saklarnya terhubung ya. Karena supaya ada arus yang mengalir di sini ya. Hitung I0 itu adalah arus yang mengalir lewat induktor pada saat T0 ya, pada saat ini dibuka. Dan V pada saat saklar di V itu, di sini ya, V-nya di resistor 17 ohm. Ya kita analisis dulu pada saat saklar tertutup ya, pada saat T kurang dari 0 ya, pada saklar tertutup ya. Pada saat saklar tertutup maka rangkaian menjadi seperti ini. Ya. Ini kan saklar tutup ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi kita mencari arus yang mengalir ya. Pada saat saklar tutup ini di induktor itu berapa sih? Seperti itu. Berapa arusnya? Ini Anda bisa lihat, ini kan short ya, short circuit ya. Ketika ada sumber tegangan arus di sini, ada dua jalur kan, cabang kanan terhubung ke resistansi 17 ohm, dan cabang kiri itu short circuit. Kira-kira arus di sini berapa nilainya? Arusnya apa? Ya berapa? Arusnya 20 mA. Artinya ketika arus itu di short, rangkaian di short, maka seluruh arus akan mengalir di short circuit tersebut. Di sini arus mengalir di sini. Nah, kemudian di sini ada cabang. Yang pertama adalah R200 dan cabang yang ke induktor. Yang mana kalau sifat induktor, kalau dengan tegangan DC atau arus DC itu seperti closed circuit atau hubung singkat, maka di sini juga dianggap hubung singkat. Sehingga semua arus di sini ya itu mengalir melewati induktor, enggak ada yang melewati resistor ya. Karena di sini ada tegangan hambatan 200 ohm, di sini short circuit. Dianggap short circuit, sehingga di sini arusnya total adalah ini 20 mA. Paham ya? Ya, ketika rangkaian seperti ini analisisnya adalah Anda lihat ini sumber arus DC. Nah, ketika ada dua cabang, di sini ada short circuit dan sini tidak short, ya ada hambatan, maka tentunya semua arus akan mengalir di short circuit. Nah, di sini ketemu cabang lagi. Di sini ada hambatan 200 ohm, di sini ada short circuit, maka tentunya semua arus akan mengalir ke arah short circuit atau ke arah induktor ya. Sehingga arus I pada saat T sama dengan 0 itu adalah sama dengan sumber arusnya atau 20 mA. Begitu ya. Kemudian berapa arus pada saat open circuit ya, atau open, saklarnya di open ya. Rangkaiannya jadi seperti ini ya. Berapa arusnya, berapa tegangannya. Otomatis ya tegangan V yang jatuh pada R17 ohm ini kan V sama I kali R ya. I-nya berapa sih? Yang jelas I-nya adalah sumber arus ini, karena ini sumber arus itu menyatu hanya pada loop sebelah kanan ini. Anda bisa lihat, perhatikan. Jadi arus 20 mA itu mengalir semuanya ke R17 ohm. Sehingga ya mudah, ini tinggal Anda kalikan aja. I kali R. I-nya itu adalah 20 mA. Kemudian R-nya adalah 17 ohm. Ya. Menjadi 0,34 volt. Seperti itu, mudah ya.
Oke, yang sekarang C. Yang 2C ya. Sekarang apa ini? Hitung I0 sama V ya. I0-nya juga di induktor ini ke arah atas. V-nya yang mana? Oh, yang di R ya. Ini pada saat T sama dengan 0 dia terhubung ke tengah. Berarti pada saat T sebelum 0 dia terhubung ke atas di sini ya. Rangkaiannya terhubung ke sini atas. Pada saat T sama dengan 0 dia saklarnya diubah ke tengah sehingga ini terputus. Rangkaian sebelah kanan terputus. Oke, kita analisis pada saat T sebelum 0 ya. T sama 0 atau sebelum 0 ya, pada saat saklar terhubung ke atas. Rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Rangkaian di tengah hilang ya, terputus ya. Di sini rangkaian ini terputus di tengah. Sehingga rangkaian analisisnya adalah seperti ini. Nah, dalam rangkaian seperti ini kita mencari I-nya dulu. Arusnya berapa sih? Ya mudah sekali ini arusnya. Nah, ini Anda perhatikan, ini sumber tegangan DC. Ini induktor, otomatis ini sebagai dianggap sebagai closed circuit ya, sebagai saklar tertutup ya. Nah, ini Anda perhatikan polaritas pada baterai ini positif di atas apa di bawah ini? Ada yang tahu? Baterai seperti ini untuk polaritas positif ada di atas atau di bawah? Halo? Ada yang tahu? Mbak Angel, ada nggak Mbak Angel nih? Baterai ini polaritas positif ada di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Yakin? Nggak di bawah? Di atas apa di bawah? Yang positif atau negatif? Yang positif di atas atau di bawah? Di bawah. Bawah. Yakin di bawah? Ke di atas nih? Yakin. Negatif yang di atas. Yakin? Yakin. Harusnya yang jawab yang pertama itu benar. Jadi positif itu yang di atas nih. Jadi kalau baterai simbolnya kan ada lempengan yang panjang sama lempengan yang pendek ya. Jadi yang positif itu yang panjang. Yang negatif yang pendek ini. Nah, Anda perhatikan di sini. Polaritas positif di atas, polaritas negatif di bawah. Harusnya arus kan mengalir dari positif, sumber positif ya, kutub positif sumber ke kutub negatif. Sehingga di sini I-nya kan negatif jadinya, minus. Ya. Mengapa minus di sini? Karena arah arusnya ke kiri, arusnya ke kanan. Ya. Kalau ke kanan positif. Kalau kiri berarti dia adalah arah arusnya berlawanan dengan arah arus yang asli, ya, yang sesungguhnya. Sehingga negatif ini, arah ke kanan ya, ke atas. Ini nggak salah, benar ini. Karena tadi yang saya sebutkan, ketika Anda menganalisis rangkaian, arus itu hubungannya dengan arah arusnya. Karena arah arusnya sangat berpengaruh. Ketika Anda menulis arus 5 ampere positif ke kanan, ketika teman Anda menulis arus minus 5 ampere ke arah kiri, itu betul semua. Ya. Betul semua, nggak ada yang salah. Karena arahnya itu. Kecuali teman Anda menulis 5 ampere ke kanan, teman Anda yang lain menulis 5 ampere minus 5 ampere ke kanan juga. Lah ini ada yang salah pasti. Salah satu pasti ada yang salah. Seperti itu. Tinggal melihat rangkaian keseluruhannya. Ya, paham ya? Mengapa di sini negatif, minus negatif? Karena tadi arah arusnya itu berlawanan dengan arah arus yang sesungguhnya di sini. Harusnya dari sumber positif ke negatif atau dari kanan ke kiri ke kanan. Nah, besarnya berapa arus ini? Ya besarnya ya berarti V per R ya. Kenapa induktornya nggak ada? Karena induktor ini ketika dicatu dengan sumber tegangan DC itu seperti short circuit ya. Atau R-nya 0 ya. Sehingga di sini tersisa hanya 1 R itu 30 ohm. Sehingga I sama dengan minus 9 volt ini dibagi 30 ohm. Ya. Sebenarnya minus 0,3 ampere. Arahnya ke kiri. Ya, kalau ke kanan berarti 0,3 ampere positif. Itu ya. Oke, sekarang yang itu yang pada saat I0 ya, I0 ya. Sekarang kalau mencari V ya, pada saat saklar dipindah ke sini ya, tegangan pada saat saklar dipindah ke sini berarti Anda hanya mendapatkan nilai rangkaian sebelah kanan ini. Sebelah kirinya terputus ya. Sehingga hanya ada R dan L. Ya ini. R dan L. Di mana
Di sini sudah ada arus yang mengalir tadi yang minus 3 ya, 0,3 di sini. Minus 0,3. Yang ditanya adalah V dengan polaritas positif atas, negatif bawah. Nah, ini benar polaritasnya. Pertanyaannya V di sini polaritasnya dengan arusnya ke kiri, kemudian di sini positif, negatif ya benar. Ini kan arah arus masuk itu positif, keluar negatif. Sehingga V sama dengan I kali R ya. I-nya berapa? I-nya tadi minus 0,3. Jadi sini 0,3 kali 80 sama dengan minus 24 volt. Seperti itu. Kira-kira itu. Paham sampai sini? Untuk rangkaiannya, paham ya? Oke, kita lanjut. Tadi ya, untuk arus RL seri ya, kita dapatkan arusnya adalah pada induktor adalah I0 kali E pangkat min RT per L ya, seperti itu. Sekarang kita menghitung laju penurunan arusnya ya. Ya, harga waktu yang diperlukan dari I per I0 akan turun ya, atau I per I0. I itu arus terhadap waktu per arus awalnya akan turun. Dari salah satu menjadi menjadi 0 ya. Laju penurunnya adalah ini, di mana tau sama dengan L per R. Ya. Untuk menghitung laju penurunnya adalah tau sama dengan induktor, nilai induktansi bagi resistansinya. Nah gini, kira-kira ini ya. Jadi di awal sama dengan T sama dengan T sama dengan 0 di sini ya. Ini I0 ya. Ini I0 seperti itu. I0 sama dengan jadi IT sama dengan I0 sama ya, nilainya sama. Sehingga nilainya 1. Perbandingannya adalah 1 nilainya. Ketika semakin ke sini, maka arus I-nya, IT-nya tuh semakin kecil ya, semakin menurun. Sehingga perbandingannya IT per I0 juga semakin kecil ya. Semakin kecil, seperti itu. Sehingga lama-lama arusnya 0 ya. Sehingga lama-lama arusnya 0 seperti itu. Jika misalkan kita dapatkan sebuah rangkaian seperti ini ya tanpa sumber dengan R-nya itu ada 4 dan 1 induktor ya, harus mengalir IL pada induktor ini ya. Sebuah rangkaian tanpa sumber yang mengandung 1 induktor dan beberapa tahanan. Cara menganalisnya adalah ya yaitu dengan tadi ya, misalkan kita ingin menghitung berapa sih konstanta waktunya, berapa waktunya. Yaitu L per R-nya. R-nya apa? R ekivalen ya. Berarti R ekivalen dari sini semua. Ya, ini paralel, ini seri ya. R3, R4 seri, kemudian diparalel dengan R1 dan R2. R ekivalen. Nah, ini. R ekivalen kan ini. R4 tambah R3 tambah paralel dari R1 dan R2. R2, R1 paralel. Kemudian ini di seri. Kemudian ini diparalelkan ya. Ini paralel seperti itu. Sorry, ini paralel, kemudian ini seri ya. Ini kemudian seri juga ini seri. Jadi antara ekivalen ini dengan ekivalen ini di seri ya. Seperti ini. Arus induktornya ya. Sehingga arus induktornya, arus IL di sini ya, arus induktornya ya menjadi IL pada saat T0 kali dengan E pangkat min T per tau ya, min T per tau ya, min T per tau. IL pada saat 0 ya I0 ya, ini adalah ya rumus ini sebenarnya, ya ini. Cuma di sini bukan RT per L lagi karena ini diubah menjadi konstanta waktu yaitu tau yaitu. Jadi arus induktor sama dengan IL pada saat T0 kali dengan E pangkat min T per tau ya. Tau-nya adalah L per R seperti itu. I2-nya berapa? I2-nya adalah arus yang mengalir di R2 dan R1 adalah I1 ya. Ini Anda bisa dapatkan di sini I2 adalah I1 sebentar.
Nah, ini ya. I2 sama dengan I1 pada saat T0 ya dikalikan dengan R1 per R2 kali E pangkat min T per tau ini. E2-nya. Ini cara lainnya, oke. Yaitu ya. Oke, kita lanjut ke ini soal dulu lagi. Sekarang kita lihat sebuah rangkaian. Ini sudah tidak ada ini ya, tidak ada sumbernya langsung ya. Ini ada R20, ini R10, ini ada induktor 22 mH. Setelah T sama dengan 0, setiap rangkaian pada gambar 2 ini ya. Oh, gambar 2 ini ya. Sorry. Kemana ya? Gambar 2 ini kayaknya ya. Ini nih. Ini kayaknya nih. Ini maksudnya nih ya. Coba kita lihat soalnya dulu. Ini ya. Setelah T sama dengan 0, setiap rangkaian pada gambar 2 bebas sumber ya. Jadi ini diambil langsung pada saat saklarnya dibuka ya. Sehingga yang diambil hanya bagian ini tanpa sumber ya. Carilah harga-harga bagi I dan V. I di sini dan V di sini. Pada saat T sama dengan 50 mikrosecond ya. Jadi kita harus mencari nilai arus terhadap waktunya, perubahan arus terhadap waktu atau IT-nya tadi ya. IT-nya kan sebenarnya I0 kali E pangkat min RT per L kan. Nah, sehingga kalau sudah ketemu IL-nya ini kita bisa mendapatkan arus pada saat ini 50 mikrodetik ya. Ya. Kita hitung di sini. Rumusnya tadi ya, IL sama dengan I0 kali E pangkat min RT per L. I0-nya di sini tadi 0,6 ya. 0,6 itu dilihat dari ini harus flashback ini. Nah ini ya, 0,6 ya ampere. 0,6 ampere ya. Ini berarti ada hubungannya masih dengan ada rumus yang di sini ya. Karena ini kan mencari I0-nya ya. Kalau tadi kan I0-nya nggak diketahui tapi langsung ada 0,6. Jadi ini 0,6 mengambilnya dari soal yang sebelumnya itu. Kali E pangkat min R-nya berapa? R-nya 30 ya. 30 T per L-nya induktornya 2 mH. 2 kali 10 4 min 3 ya. Sama dengan 0,6 kali E pangkat min 15.000 T ampere. Kalau udah mendapatkan rumus ini mudah. Misalkan berapa arus pada saat T sama dengan 50 mikrodetik. Ya tinggal T-nya Anda masukkan ke sini. Caranya gimana? Ya ini minus 15.000 dikalikan 50 mikrodetik. 50 mikrodetik berapa? 50 kali 10 4 min 6. Ya. Berarti di sini 15.000 kali 50 kali 10 4 min 6. Ya, hasilnya nanti ya tinggal di eksponensial. Pakai kalkulator ya. Saya nggak bisa ngitung kalau eksponensialnya tuh. Silakan dihitung di sini. Baru kemudian dikalikan dengan 0,6 ya. Hasilnya berapa nih? Nah ini. Pada saat T sama dengan 50 mikrodetik ya. Nah ini tinggal nih ketemunya minus 0,75 dikali ini ya, dikali. E pangkat minus 0,75 itu adalah 0,4724. Dikalikan 0,6 sehingga ketemunya adalah 0,2834 ampere. Ini adalah arus yang mengalir pada induktor pada saat T sama dengan 50 mikrodetik. Ya. Karena apa? Karena pada saat T sama dengan 50 mikrodetik itu rangkaian sudah terputus dari sumber DC tadi yang di awal, rangkaian di awal tadi. Pada saat T sama dengan 0 malah justru sudah dibuka switch-nya, saklarnya, sehingga rangkaian di sini tidak terjatuh pada sumber tegangan. Berarti V-nya? V-nya di sini berarti I kali V kan? Ya, I-nya yang ini ya 0, berapa tadi ya? I-nya ya ini berarti. Cuma di sini V-nya kan negatif ya. Karena apa tadi? Arah arus berlawanan dengan polaritas V ya. Sehingga V di sini tetap minus IL kali R ya. IL-nya berapa ya? Ini minus ya. IL-nya ya ini 28
ini nih 0,2834 ampere kalikan dengan R-nya 20 ya, R-nya 20 ohm. Sehingga di sini ketemu minus 5,6684 volt ya, seperti itu. Nanti kalau pertanyaannya berapa nilai arus dan V pada saat T sama dengan 10 detik misalkan, ya bisa. Tinggal Anda masukkan aja di rumus ini nih. 10 detik berarti kali 10 saja. Ya, seperti itu. Tentunya pasti akan mendekati lebih nol di sini arusnya. Di sini arusnya berapa? Anda bisa lihat 0,2 ya, 0,2 arus pada saat 50 mikrodetik, 0,2 ampere. Kalau kita lihat pada saat arusnya T sama dengan 0, kita lihat di awal tadi hitungannya berapa? Arusnya. Iya. Iya. 0,6 ampere. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu arusnya adalah 0,6. Pada saat T-nya bergeser terus ya, bertambah ya menjadi 50 mikrodetik, ini sudah menjadi 0,2 tadi ya, 0,2 ampere arusnya. Nanti kalau misalkan 1 detik itu sudah sangat kecil lagi, itu turun lagi arusnya karena tadi ada pembuangan energi ya, tadi mana? Nah, ini waktu penurunan arus ya, energi. Ya arusnya makin kecil sampai 0 seperti itu. Nah, tadi sifat induktor itu menyimpan energi ya. Nah, karena di sini pertamanya dicatu dengan sumber tegangan, maka di sini menyimpan energi. Ketika sumber tegangannya dilepas, maka di sini masih menyimpan tapi nanti akan dibuang. Arusnya tetap mengalir, kemudian dibuang di resistor di sini dalam bentuk panas. Lama-lama arusnya hilang. Dan laju penurunannya adalah menggunakan rumus ini tadi, I0 kali E pangkat min RT per L. Seperti itu. Kalau yang ini apa lagi nih? Oh, ini pada saat T-nya berapa nih? Yang B, yang B ini pada saat 50 mikrodetik juga ya. Yang B yang tadi yang ini berarti ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Ini kan kita cari tadi I0-nya ya. I0-nya berapa, dapat berapa? 20 miliampere ya. Nah, sekarang berapa I arus yang mengalir pada induktor ini pada saat T sama dengan 50 mikroampere. 50 mikrodetik ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, nih sama rumusnya ini ya. Apa soalnya nih? 2A dan 2C yang tadi gambar tadi. Oke, ini rangkaian pada saat terputus ya, berarti saklarnya terputus ya. T-nya 50 mikrodetik ya. Ya rumusnya menggunakan rumus sama-sama. I sama dengan I0 kali E pangkat min RT per L ya. I0-nya berapa? 20 mili ya, 20 berapa tadi? ...20 mili. Ini negatif ya. Sebentar. Oh ya benar 20 mili ya benar. 20 mili, 20 kali 10 min 3 kali E pangkat min RT per L ya. Tinggal Anda R-nya berapa? R-nya adalah sini. Loop di sini ya, loop di sini berarti. Ini Anda mengalir di sini. R-nya R yang di sini. 200 T dibanding dengan L-nya 500 mili, berarti 5 mili, berarti 5 kali 10 min 3. Yaitu ketemunya 20 kali 10 min 3 kali E pangkat min 40.000 T ya. T-nya tinggal dimasukkan 50 mikrodetik ya. Nah, ini 50 mikrodetik ya. Ini masukkan ketemu 2,7 ya. 2,7 miliampere dari awalnya adalah 20 miliampere, pada saat 50 mikrodetik turun menjadi 2,7 miliampere. Ya paham ya? Ini awalnya ada 20, terus kemudian beberapa milidetik kemudian, beberapa mikrodetik kemudian sudah turun banyak. Jadi 2,7. Tegangannya berapa? Berarti ya IL kali R ya. Tegangan VL ini mana? VL V berapa sih? VL kali R ya. 17 ya. VR ya ini. Ya ini. Karena VL-nya itu
Oh ya, karena V di sini kan arus ya, arus mengalir di sini ini tetap konstan, dia ada sumber tegangan, tidak berpengaruh pada ini. Ini hanya pada loop sini. Sehingga ketika Anda mencari V di sini, itu arus yang digunakan arus sumber arus ini ya walaupun ini terbuka, arus ini mengalir lewat R di sini. Ketika arus ini saklarnya tertutup, justru sumber arus ini arusnya mengalir lewat kiri. Tapi ketika dibuka, ini akan hilang lama-lama. Lah ini sumber arusnya jadi ke kanan di sini. Ya ke kanan. Seperti itu. Sehingga V-nya ya tetap I kali R ya. I-nya adalah 20 miliampere kalikan 17. 0,34. Oke, yang C ini yang mana ya? Yang ini ya. Yang ini yang C ini ya. Ini ya. Ini kan I0-nya berapa tadi? I0-nya adalah minus 0,3 ampere ya, arah sini ya. Arah atas. Minus ke arah atas. Berarti yang ini, nah ini ya, arah atas ya. Sama pada saat 50 miliampere, milidetik ya. IL berarti I0 kali E pangkat min RT per L ya. Dengan I0-nya dari minus 0,3 kali E pangkat R-nya adalah 80 ya. 80. T per L-nya adalah 8 mH. Nah, di sini ketemu rumus IL-nya atau arus induktornya itu minus 0,3 kali E pangkat minus 10.000 T ya. T-nya tinggal Anda masukkan 50 mikrodetiknya. Masukkan, kemudian V-nya juga Anda masukkan juga V kemana? I kali R, I-nya adalah ini. I-nya adalah I ini ya. I mana? I ini ya, arus yang L ini. Arus pada saat T 50 mikrodetik yaitu minus 0,1819 dikalikan 80. Kira-kira itu. Ada pertanyaan? Ini ada 3, masih banyak ya. Oh, sampai WRC. Oke. Ada satu soal lagi nih sini, contoh soal ya. Nomor 3 ya. Carilah harga arus dalam rangkaian gambar 9 pada T sama dengan 5 milisecond. Oh, arus IL. Mana IL? IL di sini. Kemudian IX dan IY ya, dicari semua. Pada saat kan 5. Berarti kita mencari apa dulu? I0 dulu kan? Arus I0 dulu pada IL sini I0. Kita harus mencari I0 pada arus induktor ini. Caranya gimana? Anda lihat saklar di sini. Pada saat T sama dengan 0, saklar tertutup. Sehingga logikanya pada saat T kurang dari 0, saklar terbuka kan? Saklar terbuka. Berarti kita analis dulu pada saat saklar terbuka, loop terbuka, arus yang mengalir pada induktor itu berapa? I0-nya. Nah, Anda bisa lihat. Nah, jika analisnya seperti ini. Di sini tidak ada saklarnya di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini kan saklarnya terbuka sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Kita mencari IL-nya di sini. Ya, IL di sini. IL di sini Anda harus ingat ini adalah arus DC sehingga di sini dianggap short circuit. Short circuit berarti ini ada sama dengan pembagi arus antara arus IL dan IX ya terhadap arus total 120 ya. Pembagi arus berarti IL sama dengan 200 dibagi jumlah total apa? Resistansi pada dua cabang ini. Jadi 200 dibagi 200 tambah 40 dikalikan dengan arus totalnya 120. Nah, sama dengan 0,1 ampere. Berarti I0 di sini adalah 0,1 ampere. Seperti itu. I0 ya. Ini harus cari I0 dulu. Baru kemudian setelah kita dapat I0, baru kemudian kita cari nilai-nilai ini pada saat T sama dengan 0. Berarti saklarnya terhubung di sini. Saklarnya terhubung. Oke, saklar terhubung menjadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Kita mencari IJ, IL, dan IX. Ini short circuit ya, short circuit. Di sini disebutkan dulu kita mencari R ekivalen dulu. R ekivalen ya berarti kita mencari R di sini ekivalennya berapa sih? R ekivalen Anda bisa lihat 800 kemudian sebentar
Ini ya, oh ya paralel ini terminal ini terhubung ke sini kan, sama ya. Berarti ini terparalel ya. 800 paralel dengan 40, paralel sebentar. Ini short circuit. 800 paralel 40. Oh ya. 800 ini karena ini adalah short di sini ya. Ini terhubung terminal sebelah kiri 800 terhubung ke sini. Sehingga 800 dan 40 ini adalah paralel ya, paralel. Kemudian Anda mencari R ekuivalen dari 800 dan 40 yang paralel. Baru kemudian di seri dengan 200 ya. Di seri dengan 40, sorry. 800 ini paralel. Oh, paralel dengan 200-nya ini ya. Ini enggak ada ini sih. Papan tulis ini. 800 paralel dengan 800 paralel dengan 200, kemudian setelah itu di seri dengan 40 ini. Ini hubungannya seri ya. Ini seri 40 seri. Kalau 800 dengan 200 ini paralel ya. Karena titik ini dengan titik ini kan terhubung ya. Titik ini dengan titik ini. Ini dengan ini ya, terhubung. Ini paralel ya. Kemudian ekuivalennya dengan seri dengan 40. Seperti ini. Sehingga kita mendapatkan R ekuivalen adalah 200. 200 ini digunakan untuk mencari, kita lihat IL-nya dulu ya. IL pada saat T sama dengan 0 kan I0 kali E pangkat RT per L ya. I0-nya tadi 0,1 kali E pangkat R ekuivalen tentunya ya. R ekuivalen tadi ketemunya berapa? 200 ya. 200 T per 0,8 ya, 0,8. Jadi R ekuivalen ini digunakan untuk mencari IL pada ILT ya. Seperti itu. Arus yang melewati induktor pada saat T. Ketemunya ini ya. Nah, tinggal kita mencari IL pada saat T5 detik ya, milidetik ya. T-nya dimasukkan di sini 5 milisecond. Jadi IL sama dengan 0,1 kali E pangkat min 250 kali dengan 5 kali 10 min 3 ya. Anda cari pangkat eksponensialnya, ketemunya 0,02865 ampere pada saat T sama dengan 5 milidetik di IL ya. Masih IL nih, masih IL. Sedangkan yang lain IX-nya itu adalah IX-nya itu kita lihat IX ini ya, IX ini kita lihat dulu sebentar. Ini semacam pembagi arus ya, semacam pembagi arus. Sumbernya ini ya, ini pembagi arus, ini sumbernya ya. Sumbernya adalah IL, sumbernya IL. IX berarti di sini antara paralel antara 800 dan 200. Jadi IX itu adalah 800 karena ini adalah cabang lain ya. Kalau pembagi arus kan berarti resistansi yang berada pada cabang lain dibagi dengan jumlah resistansi total, berarti 800 plus 200 dikalikan dengan IL-nya. Ini ya, 800 plus 200 kalikan dengan IL-nya. IL-nya itu pada saat 5 milidetik ya. 5 milidetik ini adalah 28,65 atau 0,028 ampere atau 28,65 miliampere. Ketemunya adalah minus. Kenapa minus? Ada yang tahu minus? Kenapa di sini minus IX-nya? Ada yang tahu? Ya karena berlawanan dengan arus sumbernya ini. Ini sumber arusnya kan. IL-nya. IL di sini sumber arusnya di sini. Sumber arusnya. Arusnya adalah ke sini kan. Tapi di sini dia malah masuk, bukannya keluar, malah masuk, sehingga IX itu berlawan dengan IL, sehingga arus IX itu adalah negatif. IY-nya berapa pada saat T sama 5 milidetik ya. IY ini juga pembagi arus ya. IY-nya juga pembagi arus, arus yang mengalir ke IY di sini ya. Nah ini IY kan di sini, karena ini kan short ya, ini short, sehingga arus ini adalah langsung short circuit ke sini. IY 800 ini adalah sama pembagi arus dari sini. Dari ini ya, dari IL. Berarti resistansi yang ada pada cabang lain 200 dibagi
200 plus 800 dikali dengan ini arus IL totalnya ya, arus IL-nya itu 28,65 miliampere. Ya. Gitu. Jadi caranya sama dengan ini, cuma cabang resistansi yang berbeda ya diambil. I800. Oh, ini masih I800, sorry. I800. IY-nya itu adalah penjumlahan. Oke. Oh iya, betul. Jadi IY ini adalah merupakan penjumlahan arus dari sumber arus 120 mA di sini masuk ke cabang IY dan arus yang melewati resistansi 800 ohm di sini. Jadi IY itu penjumlahan dari I800 ini dan arus yang mengalir pada dari sumber tegangan ini. Jadi IY itu dijumlahkan ya 120 dijumlahkan dengan minus 5,7 mA. Sehingga IY totalnya adalah 114,26 mA. Paham ya? IY di sini cabang dari sumber arus sebelah kiri dengan arus yang melewati R800 ohm seperti itu. Jadi kita mencari arus yang melewati R800 ohm dulu ya. Baru ketemu atau baru mencari IY. Oke, sebentar. Saya ke toilet dulu sebentar ya. Oke, tes masih standby di depan kamera? Halo? Masih Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke RC ya, rangkaian resistansi kapasitansi ya. Kelebihan RC dibanding RL nih, rugi-rugi lebih kecil ya, karena ini kapasitor bukan induktor. Induktor kan kawat ya, kawat yang dililitkan ya, sehingga ada rugi-rugi pada kawat tersebut ya. Biaya lebih rendah, aproksimasi yang lebih baik dan ukuran lebih kecil ya. Rangkaiannya seperti ini, ada R dan C ya, ada arus yang mengalir di sini. Tegangan pada kapasitansi. Kalau yang induktor tadi berarti mencari arus dulu, arus induktor. Kalau kapasitor berarti tegangan kapasitor. Yang dicari di sini adalah tegangan kapasitornya, V-nya. Ini arus yang mengalir di sini.
Ini tanpa sumber ya. Ini konsep tanpa sumber. Sama dengan yang tadi, jumlah kita ini lihat. Diasumsikan bahwa terdapat energi awal yang tersimpan dalam kapasitor ya. V sama dengan 0 sama dengan V0 ya. Arus total yang meninggalkan simpul atas sama dengan 0. Oleh karena itu, maka jumlah tegangannya, jumlah kalau ini adalah sebentar. I sama dengan C dV per dt ya. Jumlah arus di sini. Jumlah arus pada simbol tersebut sama dengan 0 ya. Jumlah arus pada simbol ini sama dengan 0. Sehingga di sini ini ada arus kapasitor ya, C dV per dt plus V per R ya. Ini arus pada R ya, sama dengan 0 ya. Dengan membagi persamaan di atas dengan C, maka ini dibagi C semua ya, ini C dibagi C sehingga ini sisanya dV per dt plus CV V per RC ya sama dengan 0 ya. Kita cari rumusnya aja langsung ya. Rumus tegangannya ini. Kalau tadi arus induktor, sekarang adalah tegangan kapasitor ya. Jadi VT sama dengan V0 kali E pangkat min seper T per RC ya, atau seper RCT ya. Kalau tadi kan minus RT per L ya kalau tadi ya. Kalau ini adalah pangkat minus T per RC. Ini rumus dasarnya ya, ini rumus dasarnya. Kalau dayanya pada R-nya itu adalah berapa? V0 kuadrat T per L kali dengan E pangkat min 2T per RC untuk dayanya. Energinya setengah CV kuadrat ya. V-nya itu V0-nya atau V awalnya ya. Rumusnya mirip-mirip sebenarnya ya, mirip-mirip. Intinya bedanya adalah kalau induktor Anda mencari arus induktor pada saat T, sedangkan kalau kapasitor berarti Anda harus mencari tegangan kapasitor ya, PT-nya. Seperti itu. Kemudian konstanta waktu ya. Konstanta waktunya berapa? Kalau tadi kan tau sama dengan L per R ya. L per L. Kalau L per R ya, sorry. Tahu di induktor tadi ya, RL itu adalah L per R. Kalau ini taunya adalah RC ya. Jadi laju penurunan arusnya itu adalah R kali C. Kira-kira seperti ini ya. Tegangan di sini laju penurunan tegangan, sorry, bukan arus. Ini kan ini ya, laju penurunan tegangan, sorry. Ini VO awal ya, pada saat T sama 0, maka di sini tegangannya akan semakin menurun ya. Muatan listrik pada kapasitor menurun sehingga tegangannya juga akan menurun ya. Kalau tadi dalam bentuk arus ya, induktor. Sekarang langsung ke persamaan atau rumusnya ya. Misalkan tentukan tegangan awal atau V0 pada saat pada kapasitor mana ini. Untuk rangkaian di bawah ini tentukan nilai I0-nya, I di sini ya, I0 tepat saat setelah saklar dibuka ya. Tepat saat saklar dibuka pada saat T sama dengan 0 dibuka, itu berapa I0-nya. Yang pertama kita mencari V0 ya. V0 itu adalah tegangan kapasitor pada saat T0. Berarti berapa tegangannya? Berarti kita lihat saklarnya. Saklarnya pada saat T sama dengan 0 itu dibuka. Berarti sebelum T sama dengan 0 dia ditutupkan. Berarti kita mencari tegangan pada kapasitor pada saat saklar tertutup ini sebenarnya. Oke. Oh, ini buat PR, sorry. Oke, berarti kayak gitu ya. Ini nggak ada coret-coretannya sih, susah. Itu saya kasih tahu kayak tadi, persis prinsipnya tadi. Jadi Anda mencari V0 dulu. Anda mencari V0 dulu ya, dengan kondisi saklar tertutup. Berapa tegangan di sini gitu ya. Tegangan di sini Anda bisa mencari dengan tadi Anda menganalisis rangkaian pada saat saklar tertutup. Ini ada sumber tegangan, ada R di sini, ada R di tengah, ada R 5 kilo dan ada kapasitansi 5 mikrofarad ya. Seperti itu. Kemudian setelah dapat V0 di sini, kemudian mencari I0. I0 itu adalah tepat sesaat setelah saklar dibuka. Berarti setelah saklar dibuka,
Berarti rangkaian yang di tengah ini hilang, tinggal hanya ini yang ada di luar. Berapa arus I yang mengalir? Ya. Arus I yang mengalir berarti ya V dibagi R semua kan? Arus ini. Kan satu loop nih. Jadi V pada saat T0 tadi ya, V-nya berapa yang di langkah pertama dicari, dibagi dengan jumlah total ini kan seri ya. 5 kilo tambah 3 kilo tambah 2 kilo. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Untuk mencari tegangan di sini Anda bisa menggunakan beberapa metode ya. Banyak atau menggunakan metode arus juga ya bisa ya. Tegangan kan di sini ada nih. Oh ini VT ya, VT. Ini belum masuk ke VT ya. Ini masih V0 ya. Berarti masih dengan menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari di RL1 ya. Jadi kan ini sumber tegangan DC kan. Persis sama pada saat kita mencari mempelajari RL1 teoremanya. Bisa menggunakan jumlah tegangan pada loop ini ya, jumlahkan aja semuanya. Jadi ini kan ada harus mengalir nih dari bawah ke atas, nanti bercabang ke kanan dan ke kiri. Ya, Anda menggunakan ini aja, jumlah tegangan pada loop sebelah kiri. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Seperti itu. Atau Anda mencari arusnya dulu, ya arus sebelah kiri, ini berapa sih arus pada saat T sama 0, arus sebelah kiri. Nah, ketemu nih, berarti V di sini berapa, V sini berapa, jumlah total keseluruhan V ini kan cuma 6 ya. Mengalir di sini. Itu. Kira-kira itu. Kemudian yang selanjutnya ini juga sama mencari V0 ya atau tegangan kapasitor pada saat ini kan T0-nya saklarnya terhubung ke sini ya. Berarti pada saat ini kayak gini. Tegangan kapasitor pada rangkaian seperti ini ya. Sebelum T sama 0 ya. Sehingga rangkaian di bawah di tengah ini diabaikan, hanya ada ini aja. Berapa tegangannya? Ya mudah ini. Mudah. Ya, seperti itu. Anda bisa mencari arusnya dulu ya. Tegangannya di sini kan sebenarnya penambahan tegangan di sini tambah tegangan di sini kan sama dengan 1,5 volt ya. Arusnya mengalir di sini, satu loop di sini. Arusnya berapa? Kemudian pada saat I0, pada saat setelah saklar terbuka ya, dibuka di sini, arus I di sini berapa arusnya? Ya. Tepat saat setelah saklar dibuka, T sebenarnya lebih dari 0, berarti ya, saklar digeser. Ini yang digeser ke sini ya, sorry. Ini yang atas ke bawah, ya. Dari ke bawah, ini kondisi I0 ya. I0 bener I0. Pada saat saklar tertutup ke bawah sehingga yang terhubung hanya ini saja, rangkaian sebelah kiri. Ini yang kanan terputus ya. I0-nya berapa? Ya Anda bisa mencari tegangan V-nya dulu berapa? VT-nya berapa? V0-nya berapa? Dibagi dengan ini 5 mili ohm ya. I sama dengan V per R kan? V-nya adalah ini, tegangan pada kapasitor 5 mikrofarad ya. Di mana tegangan di sini diperoleh dari awal di sini. Berapa V0-nya? R-nya berapa? 5 mili 5 mili ohm seperti itu. Oke, kira-kira itu ya. Ini untuk PR coba ya. Untuk PR, untuk tugas ya. Untuk tugas Anda kerjakan di sini. Anda kerjakan yang ini ya. RC-nya. Caranya tadi ya. Anda kalau misalnya masih bingung, nanti lihat rekaman yang saya upload di sini. Kemudian Anda cara-caranya seperti yang RL tadi, persis sama. Persis sama. Ya, biar Anda nggak lupa nanti Anda bisa lihat rekamannya. Oke, mungkin itu dulu kuliah pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya rasa paham semua. Mungkin nanti saya beritahu di
di grup ya kalau sudah saya upload di migrasi di LMS materinya. Materinya udah, cuma soalnya tadi ya udah coba lihat di LMS sebentar. Oh, link pengumpulan tugasnya yang belum ada ya. Link pengumpulan tugasnya yang belum ada sebentar. Linknya nanti saya buatkan deh. Ini ya, di sini ya. Ini kan materinya nih tadi. RL tanpa sumber, nanti ada tugas di sini. Anda kerjakan nomor 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Ini 1, 2 aja deh, 1, 2 aja. 3-nya nanti buat bonus saya nanti yang kerjakan. Untuk contoh, kalau yang 1, 2 ini Anda kerjakan. Tadi udah saya jelaskan caranya ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu. Dari saya, terima kasih atas kerjanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.